Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, seluruh pengurus takmir Masjid Al-Wahyu yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Amine bawanter. Matrek ya. Dadi wong ngene sik matrek, sik doyan duit, mata duwien berarti masih sehat. Kalau wis gak matrek, gak mata duwien, nek gak wis lara nemen ya wis inna lillah. Bapak Ibu, malam ini saya ingin membahas tentang seputar kurban. Seputar kurban. Kurban. Bahasa Arabnya apa kurban ini? Kalau kita melihat dalil di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Kausar. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Dari sisi dalil kita jumpai di dalam surat Al-Kausar. Di dalam surat Al-Kausar ini Allah menyebut dengan kata wanhar. Wanhar berasal dari kata naharo. Naharo maknanya menyembelih. Makanya pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada waktu Idul Adha, hari itu disebut Yaumun Nahri. Yaumun Nahri artinya hari untuk menyembelih. Nah, di dalam Al-Quran, sebelum saya lanjutkan, itu ada dua istilah. Selain nahar, ada istilah udhiyah. Udhiyah. Udhiyah maknanya menyembelih. Nahar juga menyembelih. Nah, di sini Pak. Jadi ada dua cara menyembelih. Sebelum saya bicara tentang lanjut seputar kurban. Ya, kurban. Nomor siji, kalau kita bicara dalil, maka kita jumpai di surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar. Al-Kausar artinya apa, Bu? Telaga. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Di situ ada kata fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Ini namanya fi'il apa? Fi'il amar, kata perintah. Oh nek ngono, kurban itu perintah. Tapi tidak semua perintah dalam Al-Quran berarti wajib. Dari mana kita tahunya? Nanti sabda Rasulullah. Akan Nabi dawuh, haza apa itu? Iki kurbanku dan kurban dari umatku. Nah, itu nanti di belakang. Kemudian yang kedua, ada kata nahar
nahrun, naharo, ada kata dohiya, atau yang kemudian menjadi udhiyah. Maknanya sama. Nahar ini maknanya menyembelih. Nanti saya buka dalam kitab fikih. Menyembelih itu ada dua cara. Biar kita lebih dulu tahu nanti. Yang pertama dengan cara nahar. Yang kedua dengan cara dohiyah atau udhiyah. Udhiyah. Kalau nahar, sama tahu belah titik, Pak? Sama nak belah titik. Pitik itu ayam. Ya. Pitik. Kayak sok gambar ya. Pitik. Ini leher. Sama nak belah titik. Di sini apa di sini? Hah? Atas. Ya gak apa-apa. Kalau yang dari atas, ini namanya udhiyah. Kalau yang di bawah, iki jenenge nahar. Dua-duanya boleh. Cuma di Indonesia nggak umum menyembelih dengan cara yang di bawah. Umumnya kan di sini. Padahal dari sini juga boleh. Disitulah jelinya Allah di dalam memberikan pengertian tentang cara menyembelih. Cara menyembelih. Bapak Ibu, udah sekilas tentang menyembelih. Apa bahayanya kalau menyembelih ayam dari sini? Apa bahayanya? Ada kan kadang-kadang ono beleh pitik, beleh bebek, iku mari dibeleh sok mabur, Pak. Gak mati-mati. Biasanya ketika mau menyembelih bebek atau menyembelih ayam, ilate iki melebu. Ilat lidahnya ayam masuk sehingga ketika dipotong ini kerongkongan aliran darahnya tidak tersentuh. Akhirnya si urip, Pak. Makanya ben gak lidahnya masuk kadang-kadang iku ketika menyembelih lidahnya ayam itu dikeluarkan, dicepit karo paruhnya, baru dipotong. Ini untuk menyelamatkan agar tidak masuk, sehingga kepastian terpotongnya jelas. Nek sampean beleh bebek utawa mentok, jangan lupa, Pak, ditaleni. Napa niku sayape. Nek gak ditaleni, mari seman sembelih, sampean kurungi. Ben apa? Gak mabur. Nah, iki nek wis mari dibeleh dicono mabur ilang sampean. Urung mangan bebek. Iya, aku wong desa, Pak, jadi paham. Karena bapak saya biasa menyembelih, dijaluki tulung tonggo teparu. Dulu ketika saya masih kecil di kampung, itu tonggo-tonggo kalau menyembelihkan ayam, bebek, itu ke bapak saya, dikai duit. Saya kira gak laku, Ustaz. Iya, dibeleh-beleh dewe. Yes. Ini bahasa Quran. Yes. Saya teruskan dari sisi sejarah. Sejarah apa? Kurban. Sejarah kurban. Sejarah sing bener kurban itu nulisnya piye? Gini apa gini? Ayo, mana yang betul? Yang betul mestinya ini. Oh, ini kalau hubungannya kurban bukan dari kof. Kurban itu dari kata nahar. Yang pertama adalah dari Nabi Adam. Adam alaihi salam. Di sini dari yang pertama Habil, kemudian yang kedua Qabil. Yang kedua adalah sejarah dari diteruskan dengan Nabi Soleh alaihi salam. Nah, beliau berkorban dengan unta.
Kemudian diteruskan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berkurban dengan apa? Domba, kemudian unta, kemudian sapi. Itu korbannya Ibrahim, Pak. Luar biasa Nabi Ibrahim itu. Ya. Beliau berkorban 1000 ekor domba, 300 sapi. 1000 ekor domba, 300 sapi, dan 100 unta. Ini kurbannya Nabi Ibrahim. Ya, persis dengan kita. Kurban perasaan. Boleh kurban perasaan. Boleh perasaan-perasaanmu dewe. Yang keempat, dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam syariat Nabi, kurbannya adalah domba, bisa kambing, bisa unta, bisa sapi, atau kalau di Kudus kerbau. Makanya kalau sampean dolen nang Kudus, Pak, nang pasar, ono soto, ono rawon, itu bukan dari sapi, dari kerbau. Lah apa? Ini punya sejarah panjang. Sunan Kudus ketika berdakwah di kota Kudus itu adalah orang Hindu Buddha yang waktu itu menganggap sapi itu suci. Akhirnya orang Islam di Kudus oleh Sunan Kudus diharamkan motong sapi. Akhirnya orang Islam di sana kemudian mingu kerbau sampai hari ini. Sekarang saya tanya, ketika Kanjeng Nabi ini kurban, berapa kurbannya Nabi? 100 domba. Pada waktu apa beliau kurban ini? Pada waktu musim haji. Pak, Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu diperintah oleh Allah untuk berkorban. Habil kurbannya dengan apa? Habil, ayo, Habil kurbannya dengan domba. Kemudian Qabil dengan hasil bumi atau buah hasil bumi. Dia ini kurbannya buah. Tapi golek sing digawe kurban buah sing elek-elek. Mergo medhit. Makanya sing paling gampang kurban perasaan, gak ada bondo. Akhirnya oleh Allah melalui Nabi Adam, kurban ini disuruh naruh di sebuah bukit. Nanti saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin atau di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Nah, kok Habil meletakkan dombanya itu yang gemuk sehat, kemudian Qabil geleh buah tapi buah sing elek-elek, disuruh naruh di sebuah tempat, di sebuah bukit menunggu Allah. Akhirnya kemudian datanglah angin, kemudian yang diambil adalah dombanya Habil. Nah, pertanda bahwa Allah telah menerima kurban. Kemudian diteruskan Nabi Soleh. Nabi Soleh berkorban dengan unta. Tapi untanya Nabi Soleh sendiri dibeleh karo umate. Jadi Nabi Soleh itu Pak diberi mukjizat oleh Allah seekor unta betina, unta wedok. Lalu apa kok dikai unta wedok? Kok unta betina? Mergo umat Nabi Soleh itu meminta. Sing dimintai gak masuk akal. Soleh, ada apa? Nek ancene kamu ini nabi, nek ancene kamu itu rasul, saiki keluarkan unta dari sebongkah batu. Coba, gak masuk akal Pak. Akhirnya Nabi Soleh minta kepada Allah untuk membuktikan kalau dia seorang rasul. Akhirnya batu itu terbelah.
batu yang besar terbelah, muncul di dalamnya ternyata ada seekor unta betina. Untanya sik cuwili, dalam hitungan menit tek kemudian besar menjadi unta betina dan susunya siap diperah. Akhirnya kemudian Nabi Soleh membuat ketentuan, wis yo sama umatnya itu, satu hari biarkan unta saya ini minum air sumur, karena waktu itu di umat kaumnya Nabi Soleh hidupnya dari sebuah sumur. Nanti satu hari silakan sumur itu airnya diminum. Nah, ketika sumur itu untuk unta, semua umatnya diperkenankan mengambil air susunya itu bebas. Berjalan Pak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, suwe-suwe gak kuat. Begitu gak kuat, akhirnya bengi malam hari unta ini dibeleh Pak. Masya Allah. Geroweketno. Salah satu kaumnya yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kaum paling zalim adalah umatnya Nabi Soleh. Begitu sudah disembelih, kemudian mereka takut. Dalam ketakutan saya nantang Nabi Soleh, ayo, ini anjane kamu Nabi, ini anjane kamu Rasul, sekarang juga turunkan azab Allah. Gitu Pak. Akhirnya Nabi Soleh atas perintah Allah ngomong ini, ya sudah, tunggu kalian 3 hari. Disuruh menanti 3 hari. Saya membaca kitab, kalau tidak salah kitab Bada'i'uz Zuhur Pak. Begitu Nabi Soleh ngomong, tunggu 3 hari. Hari pertama, umat Nabi Soleh sepertiga tubuhnya ini kemudian berubah menjadi warna merah. Umatnya sing kafir itu Pak. Hari kedua warna kuning, 2/3, sepertiganya. Jadi mari merah, kuning. Hari ketiga, seluruh tubuhnya umat Nabi Soleh menghitam. Hari keempat, turunlah badai yang menghancur, melalak luntukkan umatnya Nabi Soleh. Nah, peristiwa ini wakila, saya belum menemukan dalil yang sahih. Disebutkan kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad ono poso 3 hari tiap bulan. Di tanggal 13, 14, 15. Ini konon sejarahnya berasal untuk menghormati peristiwa Nabi Soleh. Kemudian saya lanjutkan, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kurbannya itu 1000 ekor domba, 100 ekor unta, dan 300 ekor sapi. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Al-Khawbani, dikisahkan Pak, ketika Nabi Ibrahim ini kurban hewan segini banyaknya, malaikat itu heran. Ibrahim, hebat sekali kamu itu, kurban sebanyak itu. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim jawab gini Pak, jangankan sekedar hewan, kalau saja aku punya anak, akan aku kurbankan. Gitu Pak. Nah, ini kemudian dianalisis sama ulama. Oh, nek ngono, sah hebat-hebate menungso, tetap kadangkala muncul sifat sombong. Nah, karena sing sombong iku Nabi, Rasul yang mengingatkan langsung Gusti Allah. Makanya kemudian diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 102, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro. Di situ Pak, begitu dua anak, perintah Allah turun, suruh menyembelih. Luar biasa. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim itu dua anak itu wis tuwek. Sekitar umur 90 tahun. Wong sunate umur 80.
Jadi Nabi Ibrahim sunat umur 80, kira-kira umur 90 baru iku duwe anak karo Hajar. Begitu lahir sekitar umur 8 tahun Allah menyuruh menyembelih. Karena pernah ngomong, andaikan aku punya anak dijaluk, tak korbankan, diuji sama Allah. Nah ini kemudian di Al-Quran dijelaskan, begitu diuji berangkatlah dia. Ketika Ibrahim menyembelih ini, maca takbir Pak. Allah, jadi Nabi Ismail dideleh nanggone lembah Mina. Nek sampean lewat waya Siti Tur ten Mekah, begitu mau lewat Mina, mau melewati stasiun kereta, nah itu sampean melihat arah kiri, iku ono tugu. Nah, biasanya guide-nya bilang, Bapak Ibu jamaah haji, jamaah umroh, lihat di depan sebelah kiri. Nah, di situ ada tugu. Disitulah dulu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Bener juga, tapi ono temen tugune. Nah, kate dibelah ini Pak, Nabi Ibrahim maca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail jawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu mau disembelih, malaikat iki teko. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus malaikat teko sambil membawa domba. Jadi kurang sampai dibelih Ismail belum. Begitu malaikat teko membawa domba, sing dibelih iku dombanya. Nah, nanggone kita beratur nasihin Pak, aneh. Oleh penulisnya diceritakan, begitu mau disembelih, Ismail itu diongok-ongok temen. Diongok-ongok apa? Diongok-ongok itu. Ya dibelih, cuman gak mempan. Terus ladinya ini mencelat. Begitu mencelat, Nabi Ibrahim ngomong ini, wong dikai belai Ismail kok gak gelem. Terus pisaunya bilang, bagaimana aku mengikuti kamu, wong Allah menyuruh aku untuk tidak boleh menyembelih lehernya Ismail. Nah cerita ini namanya cerita Israiliyat, kebablasan. Nah nang Quran enggak gitu. Nang Quran ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, Jibril datang membawa domba. Itu yang betul. Nah kadang-kadang ya itulah namanya cerita yang ditambah-tambahi. Nah itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika haji membawa domba dari Madinah 100 ekor. Kemudian ini menjadi syariat Pak. Oh nek ngono umat Kanjeng Nabi bisa dengan domba, kambing, unta dan sapi. Nah, ketika 100 ekor ini 63 ekor itu disembelih sendiri oleh Nabi. Sisanya disembelih ahli. Nah, iki terus diotak-atik karo ulama. Oh, makanya Kanjeng Nabi umure 63 tahun. Jadi Nabi ketika berangkat haji dari Madinah ke Mekah itu membawa 100 ekor. Dibeleh nanggone Mina 63 ekor beliau sembelih sendiri. Begitu wis capek, terus pedangnya dikekno Ali, diteruskan oleh Ali. Ini juga menjadi syariat. Sampai nek kurban iku sing apik dibeleh dhewe, nek tego. Nah, diserahno wong liya juga boleh karena waktu itu Nabi menyerahkan kepada Ali. Nah itu gini-gini ini kan
penting kudu roh. Nah, ya, itu kurban. Saya dulu pernah mendengar tonggoku, nek gak iso kurban wedhus gak popo, masih petik gak popo. Tapi nek petik kudu 40, gak ono iku dalile gak ono. Ya. Itu tentang sejarah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggih. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Ada lagi? Nggih. Oke. Nanti saya jelaskan nggih, podo. Jadi, apakah boleh satu ekor hewan untuk satu keluarga? Nah. Bapak Ibu, nanti panjenengan bisa melihat di dalam hadis, ya. Di dalam hadis saya membawa kitab Nailul Autor. Kitab Nailul Autor itu kumpulan hadis tentang hewan kurban. Jadi satu ekor hewan kurban, satu ekor kambing, ya, itu ditulis dari sahabat Atok bin Yasar, Sa'altu Aba Ayyub bin Al-Ansori. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, wasohahahu. Di dalam kitab Nailul Autor diberi komentar sama penulisnya, wasohahahu, dan telah mensohehkan hadis ini, yaitu Imam Tirmidzi. Menurut Imam Tirmidzi, hadis ini soheh. Masih ingat Bapak Ibu, Imam Tirmidzi itu orangnya apa? Buta matanya, mulai lahir. Tapi masih kecil sudah hafal Quran. Dikala ia dewasa, menghafal hadis lebih dari 1 juta hadis. Jos. Walaupun buta. Bukan bisa nulis. Nah, di dalam penulisan hadis ada metode yang disebut imla. Imla itu mendikte. Seperti Imam Syafi'i mendikte kepada santrinya. Kemudian hasil diktenya Imam Syafi'i ini menjadi ilmu yang disebut ilmu usul fikih, yang diberi nama Ar-Risalah. Metode imla. An Ato ibni Yasar qala sa'altu Aba Ayyub Al-Ansori. Seorang sahabat namanya Ato, anake Pak Yasar. Qala, dia bilang, Sa'altu Aba Ayyub bin Al-Ansori. Aku iki tau takon nanggone Ayyub Al-Ansori. Kaifa kanat adhaya fikum ala ahdi Rasulillah. Karena Abu Ayyub Al-Ansori roh zaman Nabi. Terus Ibnu Atok bin Yasar tanya, Abu Ayyub, ada apa? Kaifa kanat adhaya fikum ala ahdi Rasulillah. Bagaimana apa yang kamu ketahui kurban pada zaman Rasulullah? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori jawab, karena rajulu fi ahdi Nabi SAW yudahi bisyatin. Biyen zaman Nabi iku ana wong kurban 1 ekor kambing. Wa an ahli baitihi, dan 1 ekor kambing itu untuk seluruh isi rumah. Nah, hadis ini juga yang dipakai dalil oleh almarhum Syekh Jabir. Ya, Syekh Jabir pernah bilang di televisi itu, kesalahan almarhum, kesalahan orang Indonesia itu kenapa berkorban 1 ekor kambing untuk 1 orang? 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga. Dene Pak, dene. Panjenengan punya 2 uang lebih, 1 orang ada 10, kemudian kurban 10 ekor kambing, lebih baik. Tapi andai kan tidak punya,
1 ekor untuk 1 keluarga juga cukup. Fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasu. Kemudian mereka siapa tadi itu? Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa orang tersebut kurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Fayakuluna wa yut'imuna. Mereka memakan hatta tatabaha an-nasu fasoru kama taro. Nah, sampai tentang apa? Sampai semua manusia. Jadi malah nahwane kitab beliau itu dijelaskan begini. Andaikan ia punya keluarga 100 pun cukup 1 ekor kambing. Di sini sudah ada berapa, Pak? Kurban sudah ada berapa sapi? Belum ada laporan. Biasanya berapa? Hampir kambing. Banyak sekali. 100 lebih. Sapinya ya. Itu tahun kemarin. Masya Allah, luar biasa berarti jamaah Al-Wahyu ini. Ahli-ahli kurban, ahli-ahli suwargo. Allahumma amin. Ya, boleh. Uang. Ya afdolnya. Di tempat saya itu, di masjid tempat saya biasanya 1 tahun, tiap tahun itu rata-rata 22 kambing, sapi. Tapi patungan, Pak. Jadi ada yang 1 keluarga, ada yang model patungan, 3.400.000 per orang. Dan itu sudah termasuk biaya perawatan sama biaya untuk menyembelih dan biaya operasional. Jadi tolong kalau sama nanti panitia kurbannya itu sampai sertakan dengan biaya sekian, itu ditambah uang operasional, Pak, biar tidak membebani masjid. Kalau tidak salah di tempat saya 500.000, nekak 250.000, 250.000 insya Allah. Terus kalau kambing 50.000, itu dulu, nggak tahu ini nanti. Karena kan harus Pak, butuh pemeliharaan, butuh penjagaan, gue wis mari butuh membersihkan, butuh kresek, butuh antar apa. Jadi ini penting itu. Nah kalau di masjid ya tidak apa-apa, malah. Nah ya apa nih sekolah urunan, ada sekolah urunan terus dikai kurban. Iki jenenge sodako untuk mendidik agar mau berkorban. Anak saya juga gitu dimintai sama sekolah. Ya tidak apa-apa. Mbok sekolah itu dikai kurban atas nama gurunya atau gimana, tidak masalah. Iya, boleh saja. Tapi untuk anak ini untuk belajar mendidik untuk mau korban. Bagaimana kalau korban ini gabungan? Pak, di dalam hadis itu sudah jelas bahwa Rasulullah memberikan aturan 1 ekor unta, sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang. Kalau dalam rumah ada 7 orang, maka lebih baik 1 ekor sapi daripada 7 ekor kambing. Apa-apa? Dari sisi jumlah kambingnya, dari sisi jumlah daging, 1 ekor sapi itu dagingnya lebih banyak bila dibanding 7 ekor kambing. Apa mana kambingnya cilik-cilik, kuntet-kuntet. Apa kuntet itu? Cempe. Ngono kadang-kadang sing dodol nakal ya. Jadi dodol kambing kurban, Pak, giginya itu dipotong ambek tang, catet itu. Akhirnya jadi pupak. Nah, ingin iki dosa. Nah, gue takono dokter gigi, oh iki ditang iki, ya gitu.
Duduk pupa ini. Nggak boleh itu. Nek kita tahu seperti itu jangan. Termasuk hewan ini cacat. Kecuali apa? Lepas dengan sendirinya jenenge poel. Ya, makanya Rasulullah itu menjamin orang masuk surga itu adalah orang para pedagang yang jujur. Nah, pekerjaan terbaik itu dua. Yang pertama, pedagang yang jujur. Yang kedua, orang yang bekerja dari hasil tangannya sendiri. Bukan ustadz, bukan. Kalau saman golek itu ngene hadis, pekerjaan terbaik ustadz, mboten enten. Mboten enten. Pekerjaan terbaik kata Rasulullah jual beli yang jujur, pedagang yang jujur. Yang kedua, kerja dari hasil tangannya sendiri. Nah, saiki pedagang sing jujur ya sapa? Ya wong ngene, wong mejitan iki. Nek liyane Pak mbujuki akeh. Mangkane Bapak Ibu, ibu terutama, iku nek sampean blonjo tukang sayur ya Bu, iku aja takon kilo. Iki setengah on ya, gak usah. Iki setengah kilo ya, gak usah. Sampean takon sak plastik iki piro. Bu nggih, Bu, sampean rungokno niki. Omongan iki remeh, Pak. Tapi ini memancing orang lain untuk apa? Bojo. Saiki Pak, ini kan sudah rahasia umum. Saiki mbiono Pak. Orang jualan nang ngene lijo, njupuk nang ngene pasar sak kilo, bener-bener sak kilo. Ayo, pengen roh aku. Nah, kita ndak boleh suudon, ndak boleh. Nah, alhamdulillah nek banyak sing bener-bener. Tapi rata-rata Pak banyak yang curang. Setengah kilo padahal ya mek petang on setengah. Nah, makanya nek kepingin tuku, pinten Pak niki sak plastik Bu. Plastik wis. Nah, sak bungkus ojo takon kiloan. Andai kan dhek iki karo kan tetep bojo. Wis. Makanya Pak dadi wong jujur niku abot. Suami yang enggak jujur ya akeh. Untuk nek suami jujur kabeh. Suami yang sana-sana belum tahu, belum. Iya. Itu telepon. Di mana Pak? Iya ini di dinas luar. Dinas luar. Teleponin nduk kene Pak. Nduk kene ana wong wedok liya karo. Dalam pangkuannya. Nah, itu suami gregetno. Tapi wongnya gak tahu rene, wongnya wis pindah. Nah, ini kurban. Ada lagi? Bapak Ibu, falamma aslama wa talahu lil jabin. Nah ini. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'yaya inna kadzalika najzil muhsinin. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 103, falamma aslama wa talahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan Ismail dalam ini, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta, wis mari. Jadi ketika Ismail itu diletakkan dalam sebuah tempat mau disembelih, kemudian Allah berfirman qad saddaqta ru'ya. Jadi gak sampai dibeleh. Kemudian yang berikutnya, saya tak takoni Pak, apakah yang diterima Allah itu kurbannya ini, ataukah hati yang pasrah? Mergo aku biyen waktu cilik, waktu SD, MI guruku bilang begini, besok lho ini awakmu kurban ambek wedhus, engko melewati Siratal Mustaqim numpak wedhus. Nek kurbane karo sapi melewati Siratal Mustaqim numpak sapi. Lah nek sapi turunan wong pitu. Lah masa sapine ditumpaki wong pitu. Nah. Pak, masih awake dhewe salat jungkar-jungkir rukuk sujud. Ini perintah Nabi. Tapi sing diterima Allah, duduk rukuk sujude, duduk bacaane. Sebagaimana kita berkorban sapi, unta, duduk dagingnya, duduk untane.
Apanya? Nanti saya buka di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah dawuh ngeten. La yanalallaha luhumuhuma wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Sing diterima Gusti Allah duduk dagingnya, duduk darahnya. Sing diterima Allah walaki yanaluhu, tetapi Allah menerima at-taqwa minkum, ati sing takwa. Iki mek syarat tok. Nah, orang ini untuk mau berkorban, iku gak kangger wong, Pak. Gak kangger wong. Mergo menungso dikai sifat karo Gusti Allah, sifat medhit. Terutama wong wedok. Wong wedok kono duduk wong wedok. Mau medhit. Wong kula niku sering tukaran ambek bojo kula. Perkara medhit ngene iki. Nggih kula nyadari jenenge wong wedok mesti sing ditelok niku duwe. Lho bojone Ustaz ngono iya. Lah bojoku apa dudu menungso ta? Nah itu. Nggih masih Pak Hari karo Bu Hari tukaran ae. Tukaran perkara kurban jarene Pak Hari. Ayo kurban sapi piro? 100. Bu Hari ngamuk-ngamuk. Aduh mbahmu ae. Sapi 100. Akhirnya kurban sapi situ, alhamdulillah. Gara-gara wong wedok. Tapi Pak Hari saiki wis gak karo Bu Hari buku saiki. Ngaji bareng bendino. Nah ini. Jadi yang diterima itu tingkat kesadarannya hati seseorang itu, Pak. Bukan fisiknya. Inilah kemudian ono hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat gambar kita, tidak melihat prejengan jarene wong Jawa kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu. Bapak Ibu, terakhir, ketika kita menyembelih ada dua, ono penyembelihan hewan akikoh, ono hewan kurban. Nek hewan akikoh dan hewan kurban secara fisik ketentuannya sama. Tidak boleh ada yang cacat, jelas-jelas buta, jelas-jelas telinganya pecah, jelas-jelas pincang, jelas-jelas kurus, tak oleh. Tapi cari yang sehat. Nah, begitu disembelih, bagaimana cara ininya? Cara apa nih? Meceli karo dadati. Nek hewan kurban, iku sikile kakinya yang depan sama taruh di atas. Iku nek belah wedhus, engko nek waktu dadati jangan dibalik. Kakinya yang depan sampai taruh atas. Ini bukan wajib, Pak. Tapi nek akikoh yang ditaruh di atas, kaki belakang, kepalanya di bawah. Ya. Ini sunnah ya, sunnah. Kemudian, menurut saya lupa, panjenengan kalau kurban, hewan yang belum disembelih, ini jangan dilihatkan ketika proses menyembelih. Tolong sama nggih. Jadi ojo beleh hewan di depan hewan yang belum disembelih. Niki kok stres, Pak. Iki jenenge menghewankan hewan. Nah, siapa panitiane? Pak Hari, awas ya. Memiliki itu sampean, Bu. Aku senang gak Pak Hari karena beliau ya lama ketemu saya, Pak. Mulai 2004 beliau haji bersama saya. Gue lagi sama kawannya tuh. Mulai sama celatu aku lah. Nah ini. Jadi ini penting, Pak. Terus nek meceli hewan kurban gak masalah. Digeraji gak apa-apa. Tapi nek hewan akikoh iku sing apik nek motong ditepakno nang nggone ros. Iki saya pernah membaca buku tentang akikoh, Pak.
Ditepakno nang ngene ros-rosan, jangan sampai memotong balunge. Untuk ini jenenge ngalap tabaruk, biar nanti tulang-tulangnya si bayi ini kuat. Ya, gak ono hadis sing ngene iki, gak ono. Cuman etika. Yes. Jadi itu pun nggih. Yes. Bapak Ibu, ketika kita ini apa yang kita lakukan harus mencari ridho Allah. Nah, mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.